Namang dasik sami saweta tumhe nama sikarota. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Samyang Adibudaya. Namo Buddhaya. Sangha yang saya muliakan, Romo Pandita, Upasaka, Upasika, Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma. Selamat pagi. Baik, silahkan Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma kembali duduk bersila. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma pada pagi hari ini? Sadu. Semoga Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul kembali di Wihara Tantular Sugata dalam keadaan sehat dan bahagia. Ini adalah suatu hal yang membahagiakan bagi kita semua karena kita masih memiliki karma baik, kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Pada pagi hari ini, pada hari Minggu tanggal 17 Agustus adalah hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Selamat ulang tahun. Semoga kita semua, bangsa kita bersatu, damai, sejahtera untuk selama-lamanya. Pada kesempatan pagi hari ini kita meneruskan minggu lalu yaitu kelahiran yang menguntungkan. Ini adalah bagian yang kedua. Nanti saya akan berbagi kelahiran yang menguntungkan dan mengapa menguntungkan dan bagaimana atau manfaat yang menguntungkan itu. Minggu lalu kita semua ini adalah termasuk sedikit yang memiliki keuntungan, sedikit makhluk yang memiliki keuntungan terlahir sebagai manusia, karena begitu sulitnya kita bisa terlahir sebagai manusia. Seperti halnya Buddha memperumpamakan seperti kura-kura buta yang berada di tengah samudra. Dia memiliki kesempatan hanya 100 tahun sekali untuk muncul ke permukaan dan memasukkan cincin pas seukuran kepalanya. Ini adalah hal yang sangat sulit. Buddha memperumpamakan seperti sulitnya sampai diperumpamakan seperti kura-kura buta yang berada di tengah samudra dan untuk memasukkan cincin di kepalanya. Terus ada lagi perumpamaan Buddha memperumpamakan seperti kuku yang berada di tangan, lebih sedikit daripada kotoran yang berada di kuku itu dibandingkan
sama yang di dunia. Ini adalah perumpamaan yang begitu sulitnya kita bisa terlahir di alam manusia ini. Bahkan orang-orang yang terlahir di alam bahagia seperti di alam manusia juga kembali terlahir di alam manusia ini begitu sulit, seperti halnya kotoran yang berada di kuku Bhagawa waktu menyentuh tanah ini. Kemarin kita memiliki 5 berkah yang sulit diperoleh. Yang pertama tadi, terlahir sebagai manusia. Begitu sulitnya terlahir di alam manusia dan tidak mudah untuk terlahir di alam manusia. Dan yang kedua, hidup di mana ada ajaran Dhamma, di mana pada saat ini walaupun Buddha telah maha parinibbana, tetapi ajaran Buddha masih dilestarikan. Masih banyak praktisi Dhamma, masih banyak para biku dan bikuni, upasaka, upasika, dan para praktisi Dhamma masih ada di dunia ini. Ini adalah hidup di mana ada ajaran Dhamma. Dhamma sedang dilestarikan. Ini yang dikatakan berkah keberuntungan yang kedua. Terus lagi yang ketiga, memiliki keyakinan kepada Triratna. Walaupun ajaran Buddha ada di dunia ini, walaupun ajaran Buddha masih dilestarikan di dunia ini, tetapi kalau kita semua tidak memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita tidak mungkin untuk mempraktekkan ajaran itu dan tidak mungkin untuk mengikuti ajaran itu. Ini adalah suatu berkah yang sulit diperoleh. Yang ketiga. Yang keempat, kita memiliki tubuh dan panca indera yang utuh. Walaupun ajaran Buddha masih dilestarikan di dunia ini, walaupun kita memiliki keyakinan kepada Buddha, tetapi kalau panca indera kita tidak normal, pendengaran tidak normal, penglihatan tidak normal, kita sulit untuk belajar, sulit untuk mendengarkan Dhamma, sulit untuk melihat Dhamma. Ini adalah yang keempat, 5 berkah kita peroleh. Yang kelima, bertemu dengan guru sejati dan mendengarkan Dhamma. Di sini, di dunia ini, di saat ini kita masih banyak menemukan orang-orang yang memiliki keyakinan kepada Buddha, yang membantu kita, yang menyupport kita demi kelangsungan dan bertahannya ajaran Buddha, seperti hanya orang berderma listrik atau untuk membayar listrik demi kelangsungan aktivitas di wihara itu, ataupun orang yang memiliki keyakinan welas asih kepada kita semua, berderma untuk mendirikan wihara, untuk mendirikan kuti, untuk menyupport orang-orang yang sedang berlatih, seperti orang letret, kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya. Kita masih banyak menemukan orang-orang baik dan memiliki keyakinan kepada Triratna. Ini adalah yang kelima, bertemu dengan guru sejati dan mendengarkan Dhamma. Ini adalah berkah atau berkah yang sulit diperoleh. Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma,
setelah 5 berkah ini kita sulit untuk diperoleh, kita masih memiliki 4 hal yang menguntungkan di dunia ini. Yang pertama, kita memiliki kemampuan moral mana yang bermanfaat dan yang merusak. Kita memiliki kemampuan untuk membedakan mana ini yang baik dan mana ini yang tidak baik, dan mana ini merusak dan mana ini untuk bermanfaat. Kita bisa membedakan. Ini yang ke-1. Kita bisa membedakan kalau misalnya kita minum minuman keras ataupun kita makan makanan yang memabukkan dan menyebabkan ketagihan dan menyebabkan lemahnya kesadaran. Kita bisa mengetahui bahwa ini tidak baik. Ini bisa merusak moral kita. Ini bisa merusak kesadaran kita, melemahkan kesadaran kita. Kita bisa membedakan itu, dan ini juga bisa merusak reputasi kita di sosial. Kita bisa dicap orang kurang begitu baik, bahwa si A hobinya minum minuman keras, mabuk-mabukan. Kita bisa membedakan ini, bahwa ini tidak benar, ini tidak baik. Ini merusak diri kita, merusak organ tubuh kita, dan merusak nama baik keluarga kita. Kita bisa membedakan ini. Ini adalah suatu berkah terlahir di alam manusia. Kita bisa bahwa kita melakukan kejahatan seperti halnya kita membunuh makhluk hidup, menghilangkan nyawa makhluk hidup, ataupun menganiaya makhluk hidup. Kita bisa membedakan bahwa ini hal yang tidak baik. Ini bisa batin kita tidak tenang. Kalau kita melakukan kesalahan, kemanapun kita pergi, kita akan was-was, kita akan takut, kita akan khawatir. Tetapi kalau kita bisa membebaskan hal-hal dari penganiayaan makhluk hidup, pembunuhan makhluk hidup, ini batin kita akan bahagia. Tidak merusak makhluk hidup itu sendiri, merusak ataupun bikin kita cemas dan gelisah. Kita bisa membedakan bahwa kita melakukan perzinahan ini tidak baik. Kita bisa mengerti, kita bisa membedakan ini, bahwa juga merusak hubungan kita dengan sosial, merusak tubuh kita. Ini kita adalah berkah, keuntungan yang pertama. Kita bisa membedakan moralitas, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita bisa memiliki kemampuan untuk menjaga moralitas. Ini adalah hal yang sulit diperoleh. Tidak semua makhluk, tidak semua manusia memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang baik dan mana yang jahat,
mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Ini tidak semua makhluk hidup bisa membedakan ini. Ini adalah suatu berkah, suatu keuntungan kita terlahir sebagai manusia. Kita bisa menjaga sila kita. Seperti hanya tadi, pertama, tidak menghilangkan makhluk hidup. Tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Kita tahu kalau mengambil barang atau mencuri ini tidak baik. Tidak baik untuk diri kita sendiri dan tidak baik untuk keluarga, sosial, dan sebagainya. Kita nanti bisa menjaga nama baik, tidak di sosial, tidak dicap bahwa ini orang itu melakukan perbuatan buruk. Ini adalah yang sulit diperoleh. Ada 4 hal yang menguntungkan. Yang pertama tadi ini kemampuan moral, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, memiliki kecerdasan memahami sebab dan akibat dan mempelajari dhamma. Ini yang kedua, memiliki kecerdasan. Kita sebagai manusia ini memiliki kecerdasan, bisa memahami sebab akibat, hukum karma, hukum sebab akibat, hukum alam. Kalau kita melakukan perbuatan buruk, buahnya akan penderitaan. Kalau kita melakukan perbuatan baik, buahnya kebahagiaan. Kita bisa memahami ini, memahami hukum karma, memahami hukum sebab akibat. Kita tahu, mengetahui bahwa sebabnya ini, akibatnya ini. Kalau kita lagi jengkel dan marah-marah, ini kan sebab. Akibatnya kita gelisah, kita tidur susah, kita tidur sulit. Kalau kita memiliki ketakutan, kita juga tidur sulit, kita tidak tenang. Ini adalah hukum sebab akibat. Kalau kita melakukan perbuatan baik, kita sama sesama, sama tetangga, sama teman, sama sahabat, kita ini senyum, menyapa, bertemu, halo, menyapa, murah senyum. Ini akan membawa kenyamanan bagi kita dan teman-teman kita, sahabat kita. Ini adalah sebabnya. Sebabnya kita murah senyum sama teman-teman kita menyapa. Akibatnya kita sama teman juga hubungannya baik, relasinya baik. Misalnya pas lagi jalan, ketemu di dekat rumahnya, disuruh mampir, dikasih minuman, makanan, dan sebagainya. Ini adalah sebab dari murah senyum, sering menyapa kepada teman orang. Kalau kita ketemu orang aja, misalnya ketemu teman lama gak ketemu, kita ini diem, mulutnya masuk keluar itu kan. Kalau Bante Sur kapan hari berkhotbah di Asada itu, ini alisnya jadi satu, ini mulutnya ke depan, menyun ke depan. Ini kan kita akibatnya, kita ketemu di dekat rumahnya, jangankan disuruh mampir, kita disapa aja tidak. Ini kan sebab dan akibat. Kita sebagai manusia, kita
memiliki bisa membedakan dan bisa memiliki pengetahuan akan hukum karma ini. Kalau kita berbuat jahat, buahnya jahat juga, penderitaan. Kalau kita berbuat baik, buahnya kebahagiaan. Kita di alam manusia ini memiliki kemampuan untuk melihat hukum sebab akibat. Kalau misalnya di sini ada pipo itu, dia tidak tahu hukum sebab akibat. Tetapi kita sebagai manusia memiliki pengetahuan untuk melihat hukum sebab dan akibat. Kalau kita marah-marah, buahnya, akibatnya gelisah, tidur susah, duduk susah, tidak nyaman, tubuh tegang, badan kaku. Inilah sebab akibat. Sebabnya kita gelisah, marah-marah, akibatnya di tubuh juga kaku, gelisah, tidak tenang. Kita tahu hukum karma, hukum sebab akibat. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk berkembang dan berjuang memperbaiki diri. Kita sebagai manusia memiliki kemampuan untuk berkembang, berjuang dan memperbaiki diri. Hanya di alam manusia, kebahagiaan bisa kita dapat dan penderitaan kita dapat. Misalnya kemarin saya kasih contoh, waktu masih di luar kita panas, badan panas, kena sinar matahari, kita tidak nyaman, adalah suatu hal yang termasuk hal tidak nyaman. Ini adalah suatu penderitaan. Kita masuk di sini, di ruangannya AC adem, jadi nyaman. 5 menit kemudian telah duduk nyaman, kaki tegang, kaki ada semutnya. Ini kita cepat melihat penderitaan ini, penderitaan dan kebahagiaan. Kita mengetahui bila di alam manusia ini batin kita dikembangkan dengan positif, sepositif mungkin, bisa tercerahkan seperti Buddha Gautama dan Sawaka Buddha lainnya, seperti murid-muridnya. Dan bila pikiran kita, batin kita lakukan untuk hal yang paling negatif, kita bisa sangat menderita dan terlahir di alam yang sangat rendah. Bahkan di alam binatang pun masih lebih kejam daripada di alam manusia. Ini kalau dikembangkan dengan yang negatif. Misalnya orang menciptakan sesuatu untuk menghancurkan dunia. Ini berapa makhluk yang hancur di situ? Bukan hanya dunia, makhluk hidup manusia, makhluk hidup binatang, semut dan sebagainya. Kalau binatang, dia jahat, paling beberapa yang dihancurkan. Misalnya binatang yang memakan daging, dia udah macan misalnya, dia makan kijang satu sudah cukup. Besok lagi atau 2 hari lagi, 3 hari baru makan lagi.
sudah cukup dia tidur lagi, tidur kan. Tetapi kalau manusia, kalau memiliki perbuatan atau pemikiran yang paling negatif, ini bisa melebihi binatang. Begitu juga bila pikiran dan batin kita dikembangkan yang ke positif, bisa tercerahkan seperti para Buddha, seperti Sawaka Buddha, seperti para murid-murid Buddha Gotama. Ini kalau dikembangkan yang negatif, yang positif. Begitu juga kalau hanya di alam manusia, kebaikan bisa sampai puncak, dan begitu juga kejahatan bisa sampai puncak. Seperti tadi saya kasih contoh, kalau binatang sejahat-jahatnya dia membasmi binatang lain dan membasmi makhluk lain, dia sudah cukup untuk makan. Kayak macan tadi, merekam kijang satu sudah cukup untuk makan satu kelompok ataupun sama anak-anaknya. Sudah kenyang, tidur kembali ke gua atau ke mana. Besok kenyang, lapar lagi baru keluar cari lagi. Itu kalau di alam binatang. Tapi ya kalau di alam manusia, kalau jahat lebih parah daripada binatang, lebih parah dari makhluk lain. Makanya yang ketiga ini adalah suatu memiliki 4 hal yang menguntungkan. Yang ketiga adalah memiliki kemampuan untuk berkembang dan berjuang. Kita semua ini memiliki potensi untuk mengembangkan batin kita menuju pembebasan atau pencerahan. Yang keempat, memiliki kesempatan untuk memilih jalan keluar dari samsara. Kita bisa memiliki kesempatan untuk memilih jalan keluar dari putaran kelahiran dan kematian ini, yaitu mencapai pembebasan, yaitu mencapai nibbana. Kita memiliki kemampuan itu. Kalau di alam binatang misalnya, dia tidak bisa memiliki kemampuan untuk membebaskan diri dari samsara. Tidak tahu dia, walaupun kita ngomong, walaupun di situ kayak pipo di dekat, dia nggak tahu. Kalau dia lagi nyaman, dia diam, dikasih makan dia diam. Ini kalau alam binatang kan. Tetapi kalau dia lagi tidak mood ataupun batinnya nggak cocok, dia bisa marah. Dia tidak tahu bahwa ini baik dan buruk. Ini kalau di alam binatang, dia tidak bisa membedakan, oh ini baik, oh ini nanti merusak, ataupun ini membahayakan makhluk lain. Dia tidak tahu kalau di alam binatang. Kalau dia pengen gigit, ya gigit. Ada barang ini dipakai nggak dipakai, dia pengen gigit, ya gigit barang itu. Ini kalau di alam rendah, alam binatang. Begitu juga kalau di alam dewa. Di alam dewa, di sana digambarkan memiliki kebahagiaan, menikmati buah-buah perbuatan masa lampau. Mereka di sana menikmati kebahagiaan, larut dalam kebahagiaan, larut dalam kesenangan. Dia lupa bahwa di kehidupan ada penderitaan, tidak hanya kebahagiaan. Karena di situ mereka menikmati kebahagiaan terus-menerus. Dia tidak tahu bahwa nanti ada penderitaan. Ini larut di sana. Hanya alam manusia lah yang
bisa melihat, misalnya kita bisa keluar sana di mana banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang tidak memiliki tempat tinggal, tidurnya di pinggir jalan, makanya seadanya. Dan kita juga melihat banyak orang yang naiknya Mercy, tinggalnya di rumah mewah, kemanapun dikawal, apapun kebutuhan tercukupi. Kita bisa melihat, oh, orang itu bahagia, nyaman. Dan kita juga melihat, oh, di orang itu tidak punya tempat tinggal, tidak memiliki makanan yang cukup. Kita bisa melihat itu semua karena terlahir di alam manusia ini. Bahkan ada yang tidak memiliki, untuk berobat aja susah, tidak memiliki untuk melakukan hal-hal, beli sesuatu yang diinginkan, yang layak, ini susah. Dan kita juga melihat tadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang super kaya, kita bisa melihat atas kebahagiaan-kebahagiaan, kesenangan-kesenangan indera mereka. Nah, kita memiliki ketergugahan, bisa memiliki ketergugahan sampai ke untuk terbebas dari kelahiran kembali. Kita bisa melihat, oh, ada menderita, oh, ada kebahagiaan, oh, ada kesenangan. Kita bisa melihat di alam manusia. Kalau di alam lain susah untuk melihat. Misalnya di alam Peta, di alam Asura, mereka batinnya sibuk dengan kebencian dan keserakahan. Tidak ada kesempatan untuk ketergugahan, melihat tadi itu kebahagiaan dan penderitaan. Kalau di alam yang lebih tinggi, di alam dewa, mereka larut dalam kesenangan, tidak melihat sama sekali penderitaan. Apapun keinginannya tercukupi. Digambarkan seperti di komplek yang super mewah, apapun kebutuhan tercukupi, dijaga seperti itu. Jadi tidak melihat penderitaan makhluk lain. Ini kalau digambarkan di alam dewa, hanya manusia yang berada di posisi tengah, yang berasa tengah, kadang menderita, kadang bahagia, kadang yang netral. Kita di alam manusia seperti itu. Oh, tadi nyaman, baru masuk nyaman, duduk, kena AC, dingin nyaman, duduk bersila nyaman, 5 menit kemudian semutnya datang, punggungnya tegang. Ini penderitaan muncul cepat kan? Kita melihat perubahan cepat. Nanti tegangnya hilang, nyaman lagi, cepat. Di alam manusia cepat. Kalau di alam dewa umurnya panjang, dia bahagia terus. Tidak bisa melihat itu. Kecuali pada zaman-zaman Buddha, beliau sering ketemu Buddha. Ini bisa melihat karena para dewa ini biasanya sudah mencapai tingkat kesucian tertentu. Dia terlahir di alam dewa, dia masih menemui Buddha, bertanya kepada Buddha. Tetapi kan tidak semua Buddha, tidak semua dewa, hanya beberapa dewa. Tidak semua dewa seperti itu. Ini digambarkan terlahir di alam manusia ini tengah-tengah. Hanya manusia yang berada di posisi tengah. Terus jangan sia-siakan kelahiran ini.
Sayangnya banyak dari kita melewatkan kesempatan ini. Waktu kita ini terbatas di dunia ini. Waktu kita ini terbatas. Paling 100 tahun, bahkan ada yang tidak sampai 80, ada yang baru 50, ada yang baru 40 sudah meninggalkan dunia ini. Waktu kita ini terbatas. Segala sesuatu yang terkondisi ini tidak kekal. Nah, kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Kita lakukan yang semaksimal mungkin untuk belajar dan berlatih Dhamma, untuk memahami Dhamma, untuk mempraktekkan Dhamma. Karena waktu kita terbatas. Buddha memberikan nasihat, segala sesuatu yang terkondisi adalah tidak kekal, akan hancur dan musnah. Ini Buddha memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Nah, kesempatan kita terlahir di alam manusia, kita terlahir di alam manusia begitu sulit, begitu jarang, dan yang lebih sulit lagi, di mana kita terlahir di alam manusia ini masih ada Dhamma dilestarikan, ajaran Buddha masih terlestari, kita masih bisa menemukan para praktisi Dhamma, menemukan para biku, bikuni, samanera, samaneri, upasaka, upasika. Kita masih mau menemukan itu. Ini kesempatan ini jangan disia-siakan, jangan larut dalam hal-hal yang sifatnya cepat berlalu. Terus kita menghargai dengan praktek nyata. Kita mempraktekkan nyata, yaitu sila. Tadi saya singgung yang pertama, sila, samadhi, dan panya. Kita bisa melatih dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa membawa dan merugikan kita, seperti halnya tadi minum minuman keras, memakai narkoba, ataupun mengambil barang yang tidak diberikan, berucap salah, memecah belah, memaki-maki orang. Ini adalah praktek nyata. Di dalam nyata ini kita praktekkan ajaran Buddha, yaitu dengan menjaga moralitas. Pertama, tidak membunuh ataupun melukai makhluk lain. Yang kedua, tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, tidak berhubungan seksual yang salah ataupun berzina. Yang keempat, tidak berucap salah. Berucap salah ini ada 4: kata-kata kasar, memecah belah, omong kosong, memfitnah. Ini kita menjaga ucapan kita. Terus yang kelima tadi, tidak minum minuman yang memabukkan dan bisa melemahkan kesadaran. Kita menjaga sila, menjaga moralitas. Sila adalah dari ucapan dan tubuh. Kita jaga semaksimal mungkin. Kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ini adalah praktek nyata yang harus kita lakukan di dunia ini. Yang kedua, samadhi. Samadhi adalah meditasi. Kita bisa mengamati batin kita, merenungkan
gejolak batin. Kita menenangkan gejolak batin. Ini adalah praktek nyata. Oh, di saat ada gejolak pikiran tidak baik, pikiran penuh kekecewaan, pikiran penuh kebencian, kita mengetahui, mengamati ini semua. Oh, pikiran tidak baik. Nanti lama-lama reda, berlalu. Oh, tidak nyaman. Oh, ada perasaan tidak senang muncul. Kita bisa mengamati ini. Ini bagian dari nyata, praktek nyata. Tadi sila, ini sama meditasi. Kita praktekkan, kita bisa memperhatikan apapun aktivitas kita sehari-hari, bekerja, makan, mau duduk, jalan, dan mau istirahat. Kita bisa mengamati ini. Ini adalah praktek nyata yang harus kita kembangkan. Kita tidak harus duduk diam, pergi ke hutan, tidak di bawah kubuk atau di bawah pohon, tidak harus. Kita mengamati batin kita, mengamati perasaan kita, mengamati aktivitas tubuh kita. Ini adalah bagian dari meditasi. Dan ini adalah praktek nyata. Sila samadhi. Tadi sila ini tentang tubuh dan ucapan. Kalau samadhi atau meditasi ini tentang batin kita. Kita bisa penuh perhatian apapun aktivitas kita, dalam arti bekerja, makan, jalan, duduk, berbicara, dan sebagainya. Aktivitas ini kita amati. Bila ada perasaan pikiran kita bergejolak, kita tenangkan. Oh, misalnya melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita tidak menyukai. Loh, kenapa kita tidak menyukai? Itu kan emang seperti itu. Jadi ini adalah bagian dari praktek nyata yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sila samadhi. Terus kita dengan mendengarkan dhamma, mendengarkan khotbah, ini bisa menyuburkan kebijaksanaan kita. Dari hal-hal yang tidak kita ketahui, kita sering mendengarkan dhamma, jadi kita mengetahui. Dari hal-hal yang sudah pernah kita ketahui, bisa memperkuat pengetahuan kita. Ini adalah praktek nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mendengarkan dhamma ini bisa menyuburkan kebijaksanaan kita. Kita sering mendengar misalnya Panatipata. Kita dengar ya ada ini, oh lagi ingat. Akhirnya lama-lama kita bisa menghindari, walaupun masih tidak bisa terhindari, tetapi seenggak-enggaknya lebih berkurang. Kalau kita sering mendengarkan dhamma, sering belajar dan berlatih, kita sering mendengarkan, oh ingat, mau membunuh ingat, Panatipata nggak jadi. Walaupun sudah jadi, karena kita refleks, kita menyesalkan, ada penyesalan. Akhirnya nanti yang kedepannya saya lebih hati-hati. Ini adalah menyuburkan kebijaksanaan kita, karena kita sering mendengarkan dhamma, sering berdiskusi tentang dhamma. Ini hal praktek nyata yang harus kita lakukan. Terus dengan kebajikan kita
berderma, berdana, berwelas asih kepada sesama, memiliki welas asih kepada makhluk hidup. Kita merelakan harta kekayaan kita sebagian untuk kita dermakan. Ini adalah menambah kebajikan kita. Kita relakan berdamai. Pertama, misalnya dengan kita berderma akan mengondisikan rezeki kita lancar, mengondisikan umur panjang, kebahagiaan, kesejahteraan. Tetapi yang lebih tinggi lagi, kita dengan berderma, kita bisa belajar, kita bisa berlatih untuk melepas hak kepemilikan kita. Kita berlatih membebaskan keterikatan kita, membebaskan untuk kepemilikan kita ini adalah latihan untuk menuju ajaran yang lebih tinggi, yaitu pembebasan, ketidaklekatan kepada hal-hal yang berada di luar tubuh kita, seperti harta benda, materi dan lain-lain. Nanti di saat kita sudah terlatih dalam hal-hal yang ada di luar ke dalam, di saat kita di detik-detik akhir, di saat menjelang kematian, kita bisa merelakan keluarga kita bisa merelakan harta benda kita. Kita tidak teringat ataupun melakukan penyesalan, waduh hartaku banyak tak tinggal, nanti siapa yang ngurus, nanti ketemu tangan yang nggak baik, oh nanti bisa bermasalah, cekcok antara anak, rebutan warisan, belum saya lupa, belum saya kasih, saya notariskan untuk hak waris. Ini akan membebani batin kita di kelahiran-kelahiran yang berikutnya. Kita menjadi kelekatan atas kepemilikan kita, ini akan kita bisa terlahir di alam terlebih rendah. Kita bisa terlahir di alam peta, ataupun terlahir sebagai binatang yang berada di situ. Misalnya kita seperti contoh pada zaman Buddha, ada seorang biku mendapatkan jubah bagus belum dipakai. Beliau waktu mau meninggal, mau wafat, teringat atas jubah itu. Mereka, biku itu terlahir sebagai kutu di jubah itu selama 7 hari, karena beliau juga berlatih di zaman Buddha itu. Jadi hanya sebentar, cuma 7 hari. Ini kan kelekatan itu. Kita belajar, berlatih, berderma untuk melepas ini, tujuannya untuk ke situ. Biar di saat detik-detik menjelang kematian, kita tidak melekati apa yang kita miliki. Wah, anak saya masih kecil, ini gimana nanti sekolahnya, siapa yang rawat? Ini juga termasuk bagian dari kelekatan. Wah, tuh hartaku lupa, belum tak notariskan dan saya bagi ahli waris. Tadi siapa nanti mah bisa rebutan harta antar anakku ini. Ini juga bisa membebani untuk perjalanan kita di kelahiran yang akan datang. Nah, ini latihan dari berderma, praktek nyata yang harus kita kembangkan, harus kita latih terus-menerus. Sila, samadhi, panya, dan dana. Selain itu, kita juga memiliki welas asih, membantu sesama makhluk. Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, jangan anggap remeh hidup ini, jangan anggap biasa hidup ini.
kelahiran sebagai manusia bukan hanya hadir di dunia ini, tetapi hadir dalam potensi pencerahan. Waktu tanpa menunggu, umur tetap berkurang. Maka orang bijak tidak menyia-nyiakan kelahiran yang berharga ini. Jangan sia-siakan kelahiran yang berharga ini. Manfaatkanlah dengan sebaik mungkin. Bila ada kesempatan berbuat kebajikan, lakukanlah. Bila ada kesempatan untuk berlatih, lakukanlah. Karena umur kita, walaupun kita tidak menunggu untuk mati, pasti mati. Walaupun kita tidak tunggu, tetap berjalan. Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, cukup sekian. Semoga dapat menambah pengetahuan bagi Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.